Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wa barakatuh ala sayyidil alamin. Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajma'in, amma ba'd. Hadirin al-jamaah secara hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengakui dan meyakini bahwa yang hadir sampai ke hati kita, sampai kepada keluarga kita semuanya adalah murni dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada panjenengan semua itu adalah murni nikmat dari Allah. Jadi harus disyukuri dan diakui, bukan dari diri kita yang lemah ini. Juga mari kita bersyukur, kita ikrarkan dengan pujian yang qaulina alhamdulillah. Maka orang yang mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah, insya Allah dicatat sebagai hamba Allah yang bersyukur, syukur dengan lisan. Lalu mari kita berusaha nikmat-nikmat tersebut kita niatkan untuk lebih dekat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita sebagai wasilah. Jadi harta kenikmatan itu bukan tujuan. Tujuannya adalah keridhaan Allah. Maka nikmat itu kita pasangkan sebagai wasilah, ya, sebagai perantara kita dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah syukur yang sejati. Shalawat dan salam serta berkah mari kita doakan semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh penduduknya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita benar-benar dicatat oleh Allah, ditetapkan menjadi umat Rasulullah yang taat, yang selalu mengikuti syariat beliau. Ya, dikumpulkan dengan beliau dan orang-orang soleh di akhirat nanti di dalam surga yang penuh kenikmatan. Allahumma amin. Tenang saja, di surga juga ada kenikmatan yang sekarang ada di sini, Pak. Jadi jangan khawatir, ya. Nah, di sini ngopi, di surga juga ngopi. Ya. Baik, mari kita bahas tentang sebagian dari ilmu fikih, ilmu ibadah, ilmu tentang Islam yang wajib kita pelajari. Fardhu ain, ya Pak, ya. Silakan dibuka pada halaman 7 bait yang ke-28, syarat wajib sholat. Jadi syarat itu ada dua, ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Kenapa disebut syarat wajib sholat? Karena orang yang sudah memenuhi persyaratan ini dia diwajibkan untuk sholat. Salah satu saja dia tidak memenuhi maka tidak wajib sholat. Artinya kalau orang benar-benar memenuhi syarat ini, ya dia wajib sholat. Kalau ditinggalkan wajib diqodho, gitu ya. Baik, mari kita bersama-sama bersolawat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Baik, tim hadroh persiapan ya, kita iringi, kita punya qasidah khusus membahas tentang ilmu fikih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
Nah, silakan diminum lagi Pak. Kopinya Pak. Gak seger ya? Saya nggak ada Pak, jadi saya cuman ini aja. Ada. Baik, syarat wajib sholat
Apa saja? Ternyata nggak banyak, cuma ada 6. Ya. Syarat yang harus dipenuhi seseorang agar orang tersebut wajib melaksanakan sholat. Artinya orang tersebut kalau meninggalkan sholat berdosa dengan sengaja ya. Tetapi kalau dia meninggalkan dengan niat untuk contoh jamak ya, jamak akhir nanti, itu bukan meninggalkan sholat karena memang dia sudah niat menjamaknya ya. Maka kalau bapak-bapak di perjalanan kemudian melihat ada orang yang sholat zuhur di kereta, kayaknya juga nggak ada debunya karena keretanya udah bersih, AC nggak ada debunya, dia sholat, itu jangan ikut-ikutan ya. Kalau memang nanti bisa jamak takhir, jamak takhir saja niatkan ya Pak ya. Nah, maka syarat bagi sholat yang pertama Islam. Apa? Orang yang beragama Islam wajib mengerjakan sholat. Artinya apa? Orang yang Islam itu tidak boleh mengerjakan sholat, dia harus mengerjakan sholat. Maka ketika dia meninggalkan sholat, maka dia wajib berqadanya. Ya, mungkin ada di antara kita ya yang ingat masa nakalnya dulu. Masa nakal ya, mungkin preman. Preman masih muslim tapi nggak mau sholat umpamanya. Taubat nih, karena sudah taubat, maka dia wajib membaca sholat yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia sudah Islam. Beragama Islam dari awal memang Islam, maka dia wajib sholat. Paham ya? Baik, nanti penjelasannya ada. Bagaimana kalau bukan muslim, kan ada ya? Maka orang Islam wajib sholat. Kemudian apalagi berakal. Orang yang punya akal dia wajib sholat, bisa berpikir, bisa membedakan ya. Maka orang yang berakal wajib melaksanakan sholat. Untuk orang gila tidak wajib sholat. Ada berakal apa enggak? Berarti wajib sholat ya. Berakal termasuk di antaranya makna dari tidak berakal adalah tidur. Orang yang tidur dia tidak wajib sholat. Kenapa? Karena dia tidak berakal lagi. Tapi bukan gila Pak. Tidur kan hilang ingatan dia. Ya, tidak bisa menyadari keberadaan dirinya dan orang-orang benda-benda di sekitarnya. Maka ketika ada seseorang, umpamanya dia pulang kerja jam 3:30 udah nggak kuat, udah tidur aja tidur. Kemudian tidak ada yang membangunkan sampai subuh, sampai bangun jam 8, dia tidak dosa. Karena apa? Karena tidak ada yang membangunkan dan dia memang dalam keadaan tidur di waktu sholat subuh, tidak dosa. Sudah paham Pak? Gitu. Jadi orang yang tidur pun tidak wajib sholat. Maka kalau sudah selesai, sudah bangun tidur, dia wajib sholat. Kalau sudah keluar waktunya, wajib mengqadha. Meskipun sudah bukan waktunya lagi. Karena saya sering dapat pertanyaan, Dek, kok kamu nggak sholat? Kan udah mau sholat, udah maghrib. Oh, asalnya udah lagi belum? Belum. Sholat itu 5 kali deh. Kalau kita tidak mengerjakan sholat, sementara kita wajib sholat, ada rukun qadha-nya. Jadi ada sholat asar dulu, terus baru sholat maghrib. Kalau waktunya panjang maghribnya ya. Nah, jadi buat pelajaran kita, kalau entah sengaja atau tidak, maka kalau sudah mampu mengerjakan sholat, segera mengerjakan sholat itu qadha-nya. Baru nanti sholat maghribnya, gitu ya. Tapi kalau umpamanya isya-nya jam 7, ada bangun jam 7:05, ada wudhu, ya begitu pada dengan melihat jamnya. Itu kalau saya sholat asar, sholat maghrib ya. Kalau saya sholat asar, nanti saya sholat maghribnya juga akan telat. Maka Anda mengerjakan sholat maghrib dulu. Kalau waktunya mepet, biar yang qadha cuma 1. Paham? Jadi jangan dibalik, ini ilmu loh.
penting karena hubungannya dengan dosa pahala gitu Pak. Nah, jadi kira-kira paham ya. Kalau punya panjang, Anda bangun jam 6:30 masih bisa sholat asar, qadha asarnya dulu selesai baru maghrib. Ya maghribnya nggak usah qadha. Tapi kalau waktunya mepet, kerjakan sholat maghrib dulu. Ya, meskipun satu rakaat dalam satu waktu, yang 2 rakaat, yang rakaat ketiga ternyata sudah keluar waktu, sudah azan, begitu sujud yang kedua, sholat maghrib, pokoknya telat ya, mepet waktunya, sujud dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok ada bisa, nggak apa-apa, terusin aja sholat maghribnya, itu bukan qadha namanya, ya paham? Setelah itu baru qadha asar sama sholat isya sekalian, jangan ditinggal udhu dulu, akhirnya sampai sahur, sampai subuh, sahur saya udah qadha lagi. Demen banget ya. Nah, tahu ya, ini kan itu memang urutannya begitu. Iya. Yang ketiga dewasa. Orang yang sudah pernah Islam harus wajib sholat. Artinya apa? Kalau orang Islam itu sudah murtad, maka dia wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan ketika murtad. Wah, kenapa? Karena dia sudah pernah Islam. Jadi kalau murtadnya 90 tahun, umurnya 120 tahun, kebanyakan panjangannya. Nah, maka dia wajib mengqadha semua sholat yang dia tinggalkan selama 90 tahun murtad itu. Kenapa? Karena dia sudah pernah jadi muslim. Beda dengan orang yang kafirnya asli, belum pernah menjadi muslim, ini beda ya Pak. Itu kan ada lagunya misalkan. Itu yang Islam ya. Yang kedua dewasa. Orang yang dewasa wajib mengerjakan sholat. Anak kecil tidak wajib mengerjakan sholat. Kenapa? Karena belum dewasa. Nanti ada tanda-tanda dewasa dijelaskan ya. Nah, maka ketika seseorang anak kecil kemudian mengalami tanda-tanda dewasa, sholat umumnya di waktu sholat asar ya, sholat asar pas main bola, kemudian perasaan ini air pipisnya baunya pesing, ini kok enggak pesing, kenapa ya? Ada rasa, kalau bahasa kita gayir Pak ya, oh ini apa ya? Oh kayak ilus, oh itu air, nah itu ya. Maka di waktu asar itu, meskipun waktunya cuma cukup buat sholat 1 rakaat Pak, dia wajib mengqadha. Kenapa? Karena dia sudah dewasa di waktu dia ada di waktu sholat asar. Nanti dia mandi itu ya, mandi besar atau junub, waktu itu kemudian dia sholat asar qadha, terus sholat maghrib. Paham ya? Nanti dijelaskan terkaitnya juga insyaallah. Yang keempat, tuntas haid serta nifasnya. Kalau haid sama nifas ini tidak bareng. Serta ini maksudnya orang yang haid kemudian sudah tuntas, atau orang yang nifas kalau sudah melahirkan dia menurunkan darah nifas. Kalau sudah tuntas, bukan suci, tuntas itu selesai, ya, maka dia sudah wajib melaksanakan sholat. Kalau dia sholat zuhur, di waktu zuhur dia tuntasnya, nah nanti mau zuhur juga, karena apa? Ada di waktu zuhur, ya. Itu tuntas dari haid dan nifasnya. Bapak-bapak ngalamin ya? Oh enggak, ya berarti aman Pak ya. Yang kelima, sampai padanya dakwah Islam. Artinya apa? Orang yang sudah sampai kepada tentang dakwah la ilaha illallah, tentang wajibnya sholat, dia wajib mengerjakan sholat. Maka orang yang tidak sampai dakwahnya kepada dia tidak wajib sholat, karena dia nggak tahu. Begitu ada yang datang berdakwah, menyampaikan tentang syahadat, wajib mengerjakan sholat, dia mulai wajib mengerjakan sholat. Ya. Yang keenam, sehatnya penglihatannya atau pendengarannya. 2. Kalau orang itu penglihatannya waras, nggak buta, serta atau pendengarannya saja, jadi dia mungkin buta, tapi bisa mendengar, maka dia wajib sholat. Atau dia bisa melihat, tetapi dia buta, tetap wajib sholat. Tapi kalau dua-duanya udah buta, udah buta matanya, dia tidak wajib sholat. Kapan tidak wajib sholatnya?
kalau dia lahir dalam keadaan tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Karena ada di antara orang yang waktu kecil dia waras, bisa dengar, begitu kena sesuatu main petasan umpamanya ya, saya tahu di sini waktunya lama, wah ini satu udah mati bagus banget tapi jadi budek, maka dia itu mengerjakan sholat gitu ya. Baik, sallu ala Nabi Muhammad. Baik, sebagai penjelasannya pada bait yang ke-29, silakan bapak-bapak nanti bisa di YouTube dilihat ya, agar kita bisa memahami dengan baik. Satu saja, maka orang kafir asli, apa maksudnya asli? Dia jadi keluarga sama sekali bukan muslim, entah dia agamanya apapun atau mungkin dia nggak punya agama, ya. Maka orang kafir asli itu memang tidak sholat, tidak diwajibkan untuk sholat. Artinya tidak wajib apa? Ya karena dia bukan orang muslim, sholat pun tidak sholat. Ya, supaya dia harus masuk Islam. Masalah dia tidak masuk Islam, maka dia tidak wajib sholat. Tetapi berarti enak ya kalau jadi kafir ya. Nggak sholat berarti sama ya. Bukan itu masalahnya. Kalau di dunia tidak dituntut, tapi di akhirat dituntut. Apa dia tidak masuk Islam dan dia tidak mengerjakan sholat? Kenapa? Dia punya akal. Dia juga sah sholat kalau mau masuk Islam. Itu Pak ya. Sama dengan kata-kata orang, mendingan saya nggak tahu, nggak dosa. Ya nggak dosa dosanya. Kenapa dia nggak mau ngaji, nggak mau ngerjain perintah Allah? Paham ya Pak ya? Ini orang alim ini banget kayaknya didistribusikan banget ya. Oh itu tahu ngerjain ya. Tapi jangan ikut-ikutan yang cerita-cerita itu Pak ya. Yang katanya kiai kamu begitu melakukan itu. Jangan dicampur adukan. Tetap dia punya ilmu, tetapi maksiatnya itu beda. Jangan walaupun betul batil. Ini sholat, haji, korupsi. Yang jadi kalau punya sholatnya bagus. Jadi urusan Allah ya. Baik, jadi dia dipenjara bukan sebagai muslim, tapi sebagai orang yang korupsi namanya gitu ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kafir asli tidak wajib sholat. Bila dia masuk Islam, ya pada umur 20 tahun dia masuk Islam, maka dia tidak mengqadha sholat. Artinya begitu masuk Islam, waktu itu dia hanya wajib memulai sholat zuhur. Paham ya? Jadi tidak dari dia dewasa umpamanya umur 15 tahun dia ngobrol itu sampai dia masuk Islam, tidak seperti itu. Ya, kasihan juga kan? Dengan kalau Islam bisa harus ngobrol 10 tahun. Ya, ini karena kafir asli. Baik, orang hilang akal tidak wajib sholat, iya tidak wajib sholat. Bila sembuh tak wajib mengqadha sholat. Artinya begitu dia gilanya dia sadar ya, mabuknya dia sudah hilang, kesurupannya dia sudah hilang, dia tidak wajib mengqadha sholat di waktu itu, di waktu kesurupan, di waktu dia gila, ya, di waktu dia mungkin ada penyakit lain ya, yang atau koma ya. Pas koma kan lebih dalam dari tidur ya. Kalau orang tidur saja tidak wajib sholat, apalagi orang yang sudah koma Pak. Asal berdetik aja masih wajib sholat kalau sembuh ya. Nah, tapi ini ada kaidah lainnya. Bagaimana kalau orang gilanya sengaja pengen gila? Ada Pak? Bisa ada. Ulama menyebutkan karena di zaman dulu sudah ada alat yang bikin orang gila. Jadi kalau minum ramuan itu bisa jadi nggak sadar. Maka ketika dia sengaja minum ramuan itu, makanan atau apa, saya pengen gila lah setengah hari atau mungkin sebulan, umpamanya, maka dalam waktu sebulan waktu dia gila itu mau dia sendiri dan sebagainya. Kok dia sadar pada hari ke-31 lu wajib sholat. Oh, kenapa? Lu sadar, lu sengaja pengen gila. Paham ya? Karena sengaja. Paham ya? Bukan sengaja ini orang dia sengaja utang yang banyak biar gila mikirnya. Bukan itu Pak. Pengen utang dulu banyak ya,
1M, 2M, 3M udah dia nanti saya jadi gila bahwa dia soal bukan itu sengaja juga namanya. Ya sudah paham ya. Baik. Yang terakhir, yang ke-30, baik ke-30 dewasa itu bahasa Arabnya balik ya. Apa artinya dewasa? Dewasa istilahnya adalah telah sampai masanya wajib menjalankan ajaran agama. Ya, telah sampai masanya, sudah sampai saatnya. Ketika dia belum dewasa, dia belum wajib menjalankan ajaran agama. Begitu sudah dewasa, wajib, meskipun setelah itu dia masih anak kecil, ikut umpamanya, ya, atau lupa dan sebagainya, atau ada kelainan, kadang-kadang lupa utang orangnya ya, umpamanya, kadang-kadang lupa sama orang yang ngasih duit sama dia, berarti kan dia nggak sadar ya. Maka telah sampai masanya wajib jalankan ajaran agamanya. Ada tandanya Pak ya, cukup satu tanda orang tersebut sudah disebut dewasa. Satu, kalau sudah berumur 15 tahun. Bapak-bapak udah 5 tahun, 12 tahun belum? 50 kan? Udah 15 tahun, meskipun tapi belum keluar air itu, air spermanya belum keluar, tetap sudah dewasa. Karena dia sudah memenuhi syarat umurnya sudah. Paham ya? Atau perempuan, saya belum haid, umur berapa? 30 tahun gitu. Tetap aja karena sudah memenuhi syarat umurnya telah 15 tahun. Hitungannya apa? Hitungan Qamariyah. Ya. Kemudian yang ketiga, haid. Orang wanita yang sudah haid dan haidnya sudah berada di umur 9 tahun ke atas, maka perempuan tersebut berarti sudah dewasa. Kalau haidnya bukan haid berarti, kalau keluar darahnya dari umur atau umur 6 tahun atau 5 tahun, itu berarti darah rusak karena rahimnya belum terbukti untuk memproduksi darah itu, ya, belum subur artinya ya. Maka orang ini berarti belum dewasa. Meskipun umurnya belum sampai 14 tahun, tapi sudah di atas 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12, 13, 14 umurnya meskipun belum haid, meskipun belum sampai umur 15 tahun, tapi dia haid, dia sudah dewasa. Ya, walaupun ini Bapak mengalami, kalau punya anak perempuan harus dihukum Pak. Punya anak saya enggak? Kasih tanda lahirnya tanggal berapa, pakai hijriah juga Pak. Gak cuma tanggal 22 Juni, bukan. 22 Juni ditulis, kemudian bulan hijriahnya juga ditulis, gitu ya. Kalau lahir sekarang berarti tanggal 1 Zulhijjah. Nasional tanggal berapa sekarang? Apa? 17 ditulis. Itu kewajiban kita ingetin Pak. Yang ketiga, tanda dewasa adalah keluar mani di umur telah genap 9 tahun. Kalau seorang laki-laki atau perempuan sudah keluar mani di umur 9 tahun ke atas, berarti dia sudah dewasa. Bapak-bapak sudah keluar mani, ya wajib deh. Udah banyak malah saya. Maka orang yang sudah keluar mani, meskipun suatu saat sudah keluar lagi, karena udah malu, maninya nggak mau keluar lagi, tetap wajib. Saya udah hati, udah nggak bisa keluar lagi, nggak pernah keluar kayak, udah wajib. Karena apa? Udah pernah lewati masa keluar air mani, apalagi banyak. Sudah bahas semuanya ya. Baik, insya Allah kita akan bahas data berikutnya minggu depan, karena ini hal yang wajib kita ketahui Pak ya. Biar kita tahu, oh berarti saya udah wajib karena saya udah umurnya udah 51 tahun ya, coba 15. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Silakan di di YouTube kita ya. Saya tidak mengharapkan subscribe atau like, tidak, tapi supaya Anda ngajinya nggak cuma malam Senin aja. Begitu kita tanyain bagaimana, lupa, jangan nonton YouTube ya, dibuka YouTube-nya ya. Karena apa? Data itu nikmat Allah, ditanyain katanya buat apa pakainya, sekolah apa sih ya. Nah,
Nah, jadi mohon bijaksanalah kita ya menggunakan ya, agar apa kita bisa pulang pelajaran lagi. Bagi yang punya pertanyaan silakan. Itu udah lama banget saya nggak ditanyain sehat apa enggak saya juga. Di grup tolong catat pertanyaannya. Kayak gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.